Young and I'm living low as we get down in the road below. Caught up in an overflow. Night ends are gone. Why are you to look at me? Set on fire until the dream. Assalamualaikum anak-anaknya Ustazah, gimana kabarnya? Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan ya oleh Allah SWT, amin. Yuk langsung aja kita mulai pembelajaran untuk minggu ini, silakan disimak. Nah, yang akan Ustazah bahas minggu ini masih di tema 3, subtema 4 tentang bahasa Indonesia, materinya keajaiban perubahan wujud di sekitarku. Yuk, kita simak videonya. Nah, yang mau Ustazah bahas tadi kan tentang perubahan wujud. Nah, apa sih itu perubahan wujud? Perubahan wujud adalah peristiwa perubahan yang terjadi pada suatu benda di mana benda tersebut akan berubah bentuk menjadi bentuk yang lainnya. Seperti air setelah dimasukkan freezer akan berubah menjadi es batu. Jenis-jenis perubahan wujud benda itu ada 6 ya. Yang pertama mencair, yang kedua membeku, yang ketiga mengembun, yang keempat menguap, yang kelima mengkristal, dan yang terakhir menyublim. Yuk langsung kita simak penjelasan satu-satu ya. Kita mulai dari mencair. Apa itu mencair? Mencair adalah perubahan wujud dari padat menjadi cair. Nah, contohnya apa Ustazah? Contohnya yang pertama, es batu ketika dipanaskan. Es batu kan padat ya. Nah, terus kalau dipanasin dia jadi mencair. Contoh yang kedua yaitu mentega yang dipanaskan. Kalau mentega kan padat ya. Nah, kalau dipanasin dia jadi mencair. Nah, yang kedua yang mau saya bahas itu membeku. Apa itu membeku? Membeku adalah peristiwa perubahan wujud benda dari cair menjadi padat. Contohnya itu air yang dimasukkan ke freezer. Nah, kalau air yang dimasukkan ke freezer nanti akan beku kan. Nah, contoh yang kedua yaitu lilin yang cair didinginkan akan menjadi padat kembali. Yang ketiga adalah mengembun. Apa sih itu mengembun? Mengembun adalah peristiwa perubahan wujud dari gas menjadi cair. Untuk contohnya, pernah nggak sih kalian keluar di pagi hari, terus kalian ngelihat tanaman ada yang basah? Nah, kalau tanamannya terasa basah, itu namanya embun. Nah, terus yang kedua, kalau kalian minum es, perhatiin gak sih kalau di gelasnya itu di sekelilingnya di bagian luar kayak ada air, padahal airnya nggak tumpah dan airnya nggak keluar-keluar. Itu namanya embun. Yang keempat adalah menguap. Apa itu menguap? Menguap adalah peristiwa perubahan wujud dari cair menjadi gas. Contohnya apa Ustazah? Contohnya saat kalian menjemur pakaian, terus jemurnya pagi nih. Nah, siang sudah kering, itu karena bantuan sinar matahari yang terjadi karena penguapan. Nah, yang kedua adalah pembuatan garam. Untuk pembuatan garam, tolong simak videonya ya.
Yang kelima adalah mengkristal. Apa itu mengkristal? Mengkristal adalah peristiwa perubahan wujud dari gas menjadi padat. Nah, contohnya apa? Contohnya adalah proses terbentuknya butiran es atau salju. Yang terakhir yaitu menyublim. Menyublim adalah peristiwa perubahan wujud dari padat menjadi gas. Contohnya kapur barus yang ada di lemari yang lama-kelamaan akan mengecil. Nah, yang akan Ustazah bahas sekarang itu tentang perubahan iklim. Tadi kan sudah perubahan benda, sekarang perubahan iklim, yaitu salah satunya pemanasan global. Tahukah kamu apa yang dimaksud dengan perubahan iklim? Perubahan iklim adalah perubahan secara signifikan pada iklim, suhu udara, dan curah hujan selama periode waktu mulai dari dasawarsa hingga jutaan tahun. Terjadi perubahan iklim karena diakibatkan oleh naiknya konsentrasi gas karbon dioksida dan gas-gas lainnya di atmosfer yang menyebabkan gas rumah kaca. Adapun yang membuat lapisan gas rumah kaca semakin meningkat, di antaranya karena adanya perubahan fungsi lahan, gas hasil produksi limbah organik, semakin banyaknya penggunaan bahan bakar fosil oleh penduduk bumi. Gas rumah kaca tersebut membuat lapisan secara berlebihan sehingga memerangkap panas matahari di sekitar bumi. Dan bumi yang semakin panas akan mengakibatkan kekeringan yang berkepanjangan, penyebaran wabah penyakit, gelombang badai besar, meningkatnya suhu panas di lautan, mencairnya tuduh es di kutub, bencana banjir di berbagai negara, dan cuaca ekstrim. Dampak perubahan iklim sudah bisa dirasakan di sekitar kita. Apa yang dialami oleh beruang kutub, orang utan, dan ekosistem lainnya bisa saja segera menimpa kita. Pilihan ada di tangan kita, acuh membiarkan semua terjadi atau ikut menghadapi masalah ini. Kita dapat mengurangi dampak perubahan iklim dengan melakukan hal-hal yang sederhana dan mudah untuk dilakukan, seperti 1. Mengolah sampah dengan cara 3R, reduce, reuse, dan recycle. Reduce yaitu mengurangi pemakaian barang-barang yang berpotensi menjadi limbah yang merusak lingkungan. Reduce juga berarti mengurangi pembelian barang-barang yang kurang diperlukan. Reuse yaitu memilih barang yang dapat digunakan kembali dan menghindari penggunaan barang yang hanya sekali pakai. Recycle yaitu mendaur ulang barang yang sudah tidak dapat dipakai agar bisa dimanfaatkan kembali. 2. Mengurangi penggunaan kendaraan bermotor pribadi dan beralih menggunakan kendaraan umum, berjalan kaki, atau bersepeda. 3. Menghemat penggunaan listrik di rumah, seperti mematikan listrik yang tidak terpakai pada siang hari dan menggunakan lampu hemat energi. 4. Melakukan reboisasi di hutan gundul dan penanaman pohon di pekarangan rumah. Waktunya tugas. Terus bagaimanakah proses terjadinya hujan dari awal hingga akan turun hujan? Yang pertama, air menguap karena panas matahari. Matahari adalah sumber energi yang telah menerangi permukaan bumi. Efek panas matahari juga menjadi awal mula terjadinya hujan tersebut. Panas matahari dapat menyebabkan air lalu menguap ke udara, baik itu dari laut, sungai, atau air danau, serta juga air dari kandungan makhluk hidup lainnya. Yang kedua, uap air menjadi padat dan terbentuklah awan. Suhu udara memegang peranan penting dalam proses kondensasi, yaitu pemadatan uap air dan kemudian akan menjadi sebuah embun. Embun terbentuk dari titik-titik air kecil sehingga suhu udara semakin tinggi dan akan membuatnya memadat dan menjadi awan. Yang ketiga, awan kecil menjadi besar karena hembusan angin. Adanya hembusan angin kemudian dapat membuat awan yang sudah terbentuk bergerak ke tempat lain. Kumpulan awan-awan kecil kemudian akan menyatu sehingga terbentuklah sebuah awan yang lebih besar. Setelah awan besar bergerak ke langit maupun tempat dengan suhu lebih rendah dan warnanya menjadi semakin kelabu. Proses selanjutnya yaitu hujan pun turun. Setelah awan semakin kelabu, kemudian titik-titik air menjadi semakin berat. Akibatnya titik-titik air yang tidak terbendung lagi dan juga akan membuat butiran-butiran air jatuh ke permukaan bumi.
Dari sinilah proses terjadinya hujan yang akan berlangsung di mana air hujan akan membasahi daerah sekitarnya. Oke lor, demikian proses. Tugasnya ada di halaman 219. Tadi kan Ustazah sudah memutarkan video tentang proses terjadinya hujan. Nah, di halaman 219 itu ada 5 kotak. Itu Ustazah minta kalian isi proses-proses atau langkah-langkah terjadinya hujan. Alhamdulillah, materinya sudah selesai. Saya mengucapkan terima kasih untuk teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.